Saudara Shalom, kita masuk ke hadirat Tuhan, artinya koram Deo, supaya Dia yang hadir berbicara kepada kita. Ini luar biasa. Judul yang diberikan pada saya adalah koram Deo, dan saya melihat kemudian audience of one. Koram itu artinya di hadapan, di hadirat. Bukan di luar jauh, tapi di hadapan, di hadirat. Deo, Allah, Tuhan. Koram Deo itu bagi orang Kristen sejati adalah gaya hidup. Ada 3 unsur di situ. Pelaku, hidup ini dikatakan berdiri atas panggung. Orang menonton banyak di sekitar. Itu dikatakan di Ibrani. Apa yang kita bicarakan, katakan, perbuat, kita berlaku. Atau kita mencari Tuhan kecil. Kalau orang yang menyanyi itu di depan panggung, di atas panggung, dia mencari tepuk tangan, penghargaan, kehormatan. Dia menjadi seperti Tuhan kecil. Manusia takut seringkali sama orang lain dan merasa diri berharga atau tidak karena orang lain. Tetapi koram Deo adalah kita berdiri masuk di hadirat Tuhan, Dia yang satu-satunya kekasih jiwa kita. Dia yang kalau dilihat dalam gambar itu, Dialah yang penonton yang kita nantikan. Gambar itu di tengah keluar menjadi figur Tuhan Yesus. Dia yang kita cari, satu-satunya kasih jiwa kita. Dalam pelayanan ini juga demikian. Dalam perbuatan keluarga kita, dalam gereja-gereja kita. Kehidupan koram Deo adalah hidup dalam hadirat Allah. Kalau hidup dalam hadirat Allah ini akan ada 2 faktor yang akan menjadi nyata. Tadi kita sudah katakan tentang hidup dalam kehadiran Dia. Orang yang dipanggil tidak bisa lari lagi, kecuali dia paksa untuk tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Mazmur 139 mengatakan Daud atau pengarang Mazmur tidak bisa 139, kemana kita bisa pergi lari? Tidak ada. Dia maha hadir. Kau dan kita hanya hidup, kalau hidup dalam kehadiran Dia, maka hadirannya itu adalah rohnya dalam hidup kita. Sehingga dikatakan seperti Galatia 2:19-20, aku sudah tersalib serta dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukannya lagi aku yang hidup dalam di jiwaku, ragaku, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ini juga luar biasa. Hidup dalam kehadiran Dia yang di dalam kita, di atas kita, bekerja di sekitar kita, bekerja menerobos segala masalah-masalah kita. Dan ini hidup yang penuh dengan kesaksian penyelamatan Tuhan. Bukan karena usaha sendiri belaka, karena kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri dalam tantangan-tantangan yang begitu besar. Tapi karena anugerah, Efesus 2:8-9. Tapi hidup bukan hanya diselamatkan, kita pasif, tapi kita juga dibentuk secara aktif. Roma 8:9, dan bersama-sama dengan karya Kristus yang bentuk itu, kita menjadi makin seperti Kristus. Dan dengan itu kita diutus ke dalam dunia, Matius 28:19. Hidup dalam hadirat Allah adalah hidup diselamatkan. Hidup dalam kehadiran Tuhan yang maha kuasa yang paling tinggi di alam semesta ini. Tetapi juga hidup yang diutus. Sebelumnya itu dibentuk oleh Tuhan. Ada fakta-fakta yang sering diabaikan di dunia ini karena memang dunia tidak punya jawaban, tidak punya solusi.
Itu siklus kehancuran peradaban-peradaban. Jadi peradaban-peradaban yang dibangun manusia dengan susah payah, Heliopolis misalnya, dan Babel, Tower of Babel, Israel, Yerusalem, itu hancur lagi, dibangun hancur lagi, dari Babel hingga era modern ini. Ini sudah terjadi dengan berulang-ulang. Nah sekarang kita sedang berada di era modern. Menara pertama, menara kesombongan, punah dalam kekacauan. Kemudian Romawi, dekadensi dan korupsi, runtuh dalam kekacauan. Kemudian kita lihat di sekarang, tanpa kekudusan, ada dosa di dalamnya, terjadi perang seperti kita lihat di Timur Tengah. Tanpa kekudusan, di mana-mana negeri kita juga diambang kematian. Tanpa kekudusan, peradaban menuju kuburannya. Tanpa kekudusan bukan dimengerti sebagai sesuatu yang negatif, tetapi hidup yang terpisah bagi Tuhan. Kita tidak bisa mendengar dengan jelas kehendak Tuhan. Pembangunan sejati kalau tidak kehancuran dan kegelapan yang terjadi. 2011 sebelum Masehi sampai 470 Masehi sampai sekarang, sejarah berbicara, sejarah mencatat. Dan apakah kita melihat dan adakah kita mendengar? Tadi kehancuran peradaban, sekarang kehancuran bangsa-bangsa. Dalam lintasan sejarah kita melihat bangsa Babel, kesombongan dan kemudahan. Mesir, gambar yang paling kiri atas. Dari Mesir, penindasan dan berhala. Yunani, hedonisme, kesenangan daging, tetapi kekosongan makna. Roma, dekadensi dan korupsi. Eropa abad gelap, korupsi rohani dan reformasi. Era modern, sudah terlihat segalanya jadi relativisme, otoritas makin menjadi goyang, dan kematian rohani tidak lagi bisa mengalami hadirat Tuhan karena hidup di dalam kematian dosa. Nah kalau sekarang kalau dilihat dari tadi fakta yang diabaikan dalam kejatuhan peradaban, kehancuran bangsa-bangsa, maka pola ilahi tidak berhenti pada kehancuran, tetapi pada pemulihan. Pemulihan berjalan terus. Dosa di gambar sebelah kiri itu, upah dosa maut, orang itu menolak, berpaling dari salib-salib di belakangnya. Dia menolak salib, menolak Tuhan. Dia hidup dalam dosa dan upah dosa itu maut. Roma 6:23 mengatakan. Penghakiman terjadi. Pedang, api, timbangan retak, dan gambar kotak di situ lihat runtuh. Tetapi dalam sejarah, anugerah demi anugerah, pemulihan terjadi dengan Alkitab yang bercahaya. Terus menerus kalau saudara perhatikan dalam bulan-bulan ini, kita melihat kebangunan itu sebagai pemulihan juga. Dan intinya dari Alkitab. Tetapi Alkitab itu bukan huruf yang mati, tapi menjadi pewahyuan, pembukaan yang hidup, dan tunas baru yang muncul dari firman. Dan ini luar biasanya. Kalau kembali kepada firman Tuhan, seperti gerakan-gerakan yang kita reformasi dan lain-lain, monastik dan lain-lain, kita melihat kehidupan mulai terjadi. Setiap hati dan kehilangan arah dan sebagainya, Tuhan melakukan perkara-perkara anugerah yang luar biasa. Nah, pemulihan ini salah satunya yang sangat besar pengaruhnya sampai saat ini. Kalau kita perhatikan gereja-gereja kita khotbah eksposisi, gereja-gereja reformasi, itu berasal dari kebangunan Puritanisme. Dan kalau kita melihat Alkitab di tengah, itu juga budaya reformasi. Dan
era Puritanisme ini mempunyai unsur-unsur firman Tuhan, kembali doa, kekudusan, misi. Misi dan kekudusan itu sangat dekat. Tanpa kekudusan, urapan baru dari Roh Kudus, misi amat sukar. Kalau tidak ada pembukaan dari firman Tuhan, Holy Bible kiri, maka tidak ada message. Dan message yang dari Tuhan itu menghidupkan. Apakah itu Puritanisme? Dalam perspektif yang kita sekarang sedang gumulkan, yang sedang kita bahas, kita bedah, adalah gerakan pemulihan, murni pemulihan. Pemulihan gereja-gereja Tuhan. Dan kita berdoa di 12 Mutiara Nusantara, di kantong-kantong Kristen terjadi pemulihan oleh Tuhan terus-menerus gereja Tuhan. Orang-orang Kristen, semua orang Kristen, kalau tidak di dalam berjalan dengan Tuhan, kita tidak berjalan dengan Tuhan, sebentar saja kita menurun dalam hubungan koneksi dengan Tuhan. Makanya dalam gereja-gereja reformasi seringkali ada pengakuan dosa, ada hidup lama yang ditinggalkan dan dibarui lagi, perjanjian hidup baru. Itu gerakan pemulihan terus-menerus. Dan Puritanisme ini dari segi ini adalah jalan kepada transformasi masyarakat. Pemulihan dari ekses-ekses gereja awal pertengahan dan menjadikan Alkitab menjadi otoritas tinggi, bukan tradisi manusia, pikiran manusia, terus-menerus kita yang berpikir. Tidak ada pernyataan Tuhan, tidak ada message. Disiplin rohani dipelihara, doa, meditasi, firman, puasa adalah nafas dari kehidupan rohani, di mana hidup itu gerakan doa, di mana banyak berdoa, meditasi, maka ada suatu hidup yang lain yang hidup dalam kita, dan ada nafas ilahi yang bekerja dalam nafas kita. Pekerjaan adalah ibadah, bukan sekedar cari nafkah, sebab ini berubah, ini menjadi luar biasa. Pekerjaan apapun menjadi ibadah kepada Tuhan, dalam Tuhan. Dan keluarga-keluarga menjadi gereja kecil, tempat firman diajarkan setiap hari. Anak-anak, suami istri hidup di bawah firman Tuhan. Yesus menjadi kepala keluarga. Jadi kalau kita melihat di sini, Puritanisme bukan sekedar teologi, bukan sekedar teori, tapi spiritualitas yang membentuk seluruh hidup. Dan itu tujuan Puritanisme yang sejati, Puritanisme yang asli, bukan sekelompok aturan yang menyiksa kebebasan atau sepertinya sangat memuakkan sebab dipenuhi oleh Farisiisme. Nah, sekarang kita bertanya, mengapa kebangunan Puritan terjadi? Bagaimana dia bisa terjadi? Itu terjadi karena terjadi kekeringan rohani dalam gereja resmi. Pada waktu itu ini terjadi di Inggris. Gereja Anglikan kuat secara struktur tapi kering secara rohani. Banyak orang Kristen, banyak yang nominal dan sedikit yang mengalami perdebatan sejati. Puritan bawa reformasi ke hati, bukan hanya ke doktrin. Ini bagus sekali. Bukan hanya reformasi di hati, di reformasi di luar, tapi reformasi ke dalam, ke hati. Bukan hanya doktrin, bukan hanya percaya sekelompok doktrin, tapi mengalami dalam hati keindahan kehidupan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, sebagai suatu terang itu dikatakan dalam Yohanes 3, tidak dikehendaki oleh kegelapan. Lihat di Indonesia, kalau ada yang berani bicara kebenaran, bisa juga dianiaya oleh orang-orang yang merasa terancam. Penganiayaan terhadap Puritan membuat mereka semakin bersandar pada Tuhan. Sejarah membuktikan ketika gereja ditekan, gereja justru dimurnikan. Jadi Puritanisme ini, pure, seringkali terjadi karena tekanan. Karena tekanan membawa orang kepada Tuhan yang memurnikan umatnya. Terjadi tengah-tengah krisis moral dan sosial, perang saudara, kerajaan, sistem kerajaan,
agama pada saat itu yang dalam pemulihan menolak yang kekuasaan lama, korupsi, ketidakadilan, semua ini membuat orang mencari jawaban rohani. Tetapi dalam situasi yang seperti ini terjadi pemberitaan firman Tuhan yang kuat. Khotbah Puritan bukan retorika, itu bedah jiwa. Mereka mengkhotbahkan firman dengan kedalaman teologis dan kehangatan pastoral. Bersama dengan itu terjadi gerakan doa keluarga dan komunitas. Doa bukan lagi program, doa menjadi gaya hidup. Rumah-rumah menjadi pusat kebangunan. Kebangunan Puritan adalah buah dari firman dan doa dan kekudusan dan penderitaan. Itu niat tuh, holiness unto the Lord. Ini adalah lagunya, sangat luar biasa. Kalau kita nyanyikan lagu ini, Holy unto the Lord. Kemuliaan, kekudusan dalam arti mengalami dipisahkan bagi Tuhan dalam kemuliaan yang sangat besar. Mengapa terjadi gerakan ini? Karena penderitaan, krisis moral, krisis sosial, kekeringan rohani. Tetapi pada saat yang sama firman yang berkuasa diberikan. Dalam setiap krisis dalam negeri, dalam dunia, itu adalah kesempatan untuk hamba-hamba Tuhan bangkit dan bicara seperti nabi-nabi dalam perjanjian lama dan rasul-rasul dalam perjanjian baru. Nah, kalau saudara membaca literatur, saudara akan bertemu dengan tokoh-tokoh ini. Wah, luar biasa ini orang-orang ini. John Owen, teolog Puritan terbesar, penulis The Mortification of Sin. Richard Baxter, 1612-1691. Ini pendeta dari pendeta ini. Pastor menggembalakan pendeta-pendeta. Penulis The Reformed Pastor. John Bunyan, 1628-1688. Penulis The Pilgrim's Progress. Ini terkenal sekali, The Pilgrim's Progress. Tentang si Kristen itu yang dalam perjalanan kepada Tuhan, penyelesaian hidupnya. Simbol ketekunan iman. Thomas Watson, pengkhotbah Puritan yang kiri bawah. Penulis A Body of Divinity. Dan ini sangat terkenal sekali. Jonathan Edwards, teolog kebangunan rohani Amerika. Penulis Religious Affections. Ini nanti kita bicarakan kemudian tentang The Great Awakenings di Amerika Serikat yang menghasilkan Amerika mempunyai basis-basis dan pembentukan ekosistem bagi super menjadi kekuatan yang sangat besar di dunia ini. Nah, esensinya firman, doa, kekudusan, ketaatan. Kekudusan sering dimengerti dengan eksklusivisme, tidak mau bergaul dengan dunia yang berdosa. Tidak. Prinsip esensi puritanisme justru dikuduskan, dipisahkan, dipanggil untuk diutus. Sehingga tindakan ketaatannya akan mengakibatkan transformasi masyarakat. Kebangunan Puritan karena itu adalah kebangunan holistik. Richard Baxter misalnya mengatakan kekudusan pribadi adalah fondasi kebangunan umum. Jadi kebangunan umum dalam masyarakat, nilai-nilai dan sebagainya didasari oleh kekudusan pribadi individu dalam masyarakat itu. Dan ketika pribadi-pribadi itu mengalami dikuduskan, dibangunkan imannya pada Tuhan, dimurnikan motivasinya, hilang korupsi, hilang mabuk-mabuk, hilang semua yang negatif itu, maka terjadilah kebangunan-kebangunan juga yang pengaruhnya dalam masyarakat. Kita lihat di Amalonga, di mana-mana kebangunan di dalam sejarah Eropa dan sebagainya, di Indonesia dan lain-lain. John Owen mengatakan, ketika firman berdiam dengan limpah, bangsa pun diubahkan oleh kebenaran. Jadi kalau firman itu melimpah, tinggal dengan melimpah-limpah, bangsa pun akan diubah
oleh kebenaran. Pemberitaan Amos misalnya, pemberitaan nabi-nabi, Yesaya, Yeremia, Yeskiel, membangunkan iman kepada Tuhan, membawa orang kepada pengharapan. Ketiga, Jonathan Edwards berkata, kebangunan sejati bukan karena api, bukan hanya api di altar, tetapi terang bagi kota. Lihat gambar itu, menolong orang yang menderita, berdiskusi, berdoa, berbuat kebaikan. Kiri gambarnya demikian juga. Itu gereja, dan semua tengah-tengahnya mezbah. Itu di atas mezbah, di atas altar, podium itu. Kita lihat firman yang bercahaya, yang berbicara kepada gereja-gereja Tuhan, membarui gereja-gereja Tuhan. Nanti kita akan mendengar dari para tokoh di bidang pendidikan, seperti Pak Enik, HKBP, Universitas HKBP Nomensen, Profesor Joni. Kita melihat sejarah bagaimana itu terjadi ketika firman menyentuh, ketika Nomensen dibuka oleh Tuhan, membukakan firman yang menyentuh suku Batak, HKBP dibangun, kemudian Universitas Nomensen dan sebagainya, dan perguruan tinggi di Palangkaraya, di Kebangkit dan sebagainya. Dan kita harus kembali kepada ini semua untuk memperoleh kuasa ilahi di dalam kita untuk kebangunan-kebangunan yang akan datang. Kalau kita mau cari tahu lebih lanjut, apa dampak kebangunan Puritan pada gereja-gereja pada masa Puritan itu? Pertama, kebangunan firman. Tadi saya sudah katakan tentang khotbah-khotbah yang berubah menjadi eksposisi Alkitab. Eksposisi artinya dibukakan Alkitab itu, kebenaran itu dibukakan, bukan hanya seperti ritual, tradisi, khotbah Tuhan Yesus menenangkan angin ribut, ya oke, tapi bagaimana firman itu menjadi terbuka, khotbah menjadi pusat ibadah akibatnya. Dan akibat daripada Bapak Ibu yang mengalami terjamahan oleh kebenaran firman Tuhan, terjadi kebangunan keluarga. Ayah menjadi imam rohani, anak-anak belajar firman setiap hari. Itu gambarnya, lihat, anak-anak belajar firman setiap hari. Rumah jadi pusat formasi pembentukan rohani, semuanya tunduk kepada Tuhan, Yesus kepala keluarga. Terjadi kebangunan misi, migrasi Puritan ketika dia dianiaya, dikejar-kejar, dipergi ke Amerika, bukan sekedar perbedaan politik, tapi dia mempunyai misi rohani, menjadi kota di atas bukit, jadi city on the hill di Massachusetts. Saya pernah tinggal di sana setahun waktu di Harvard, dan melihat ini di Massachusetts itu mereka datang pada, dan Harvard itu salah satu sekolah terbaik secara riset dan pendidikan. Itu didirikan juga melalui kebangunan Puritan. Kebangunan etika kerja, integritas, disiplin, dan tanggung jawab sosial menjadi ciri khas masyarakat Puritan. Ini bukan main, saudara. Bukan hanya di gereja, tapi integritas di dalam masyarakat, disiplin dalam kehidupan, punya tanggung jawab sosial. Ini ciri khasnya. Kebangunan komunitas, gereja kecil yang saling menegur, saling membangun. Sekarang komsel-komsel diharapkan dan didoakan demikian. Saling menjaga dalam kekudusan, dalam arti keterpisahan bagi Tuhan, supaya bisa menjadi berkat dan terang ke dalam bangsa-bangsa. Kalau dilihat sekarang hingga kini, apa dampaknya? Sekarang ini, dalam gereja-gereja kita, dalam masyarakat kita dampak Puritanisme hingga kini. Kekudusan dan integritas yang mengubah dunia. Model pembangunan keluarga yang dipahami di seluruh dunia. Jadi, pemulihan keluarga-keluarga di dalam masyarakat Puritan
itu mempengaruhi misi dan kemudian misi ke seluruh dunia. Tradisi eksposisi Alkitab yang menjadi standar khotbah modern. Etika kerja Protestan yang bentuk budaya Barat. Gerakan misi global yang lahir dari visi Puritan. Spiritualitas yang mendalam, disiplin rohani, doa, puasa, meditasi, dan firman. Bukan hanya akademik yang tinggi, tapi spiritualitas yang mendalam. Baru punya dampak. Pengaruh pada evangelikalisme Injili modern. Kelahiran baru, kekudusan, dan misi. Jadi, bukan hanya dulu, pada waktu gerakan itu nyata sekali, Puritan, tetapi sebagai pembangunan dalam gereja Anglikan dan pemurnian dan misi gereja dan sebagainya, kehidupan gereja, tetapi juga sampai sekarang dampaknya masih terasa. Itu gambarnya sampai ke kota-kota. Jadi apakah Puritanisme itu? Dari apa yang kita sudah bicarakan sampai saat ini. Seluruh hidup ditata dengan firman Tuhan. Gambar kiri, keluarga yang saleh. Ini sering dibicarakan di siaran agama Islam. Dan tujuan gereja, dan tujuan negara, tujuan banyak kota dan lain-lain, soleha, saleh, soleh. Tetapi ini jauh lebih tinggi daripada kesolehan manusiawi saja. Tapi ada pekerjaan Roh Kudus yang dalam. Di keluarga ada kehadirat Tuhan. Ibadah dan khotbah dipenuhi kehadiran Tuhan. Nanti kalau kita bicarakan Jonathan Edwards, kita bicarakan salah satu khotbahnya yang mengakibatkan orang gemetar, menangis, bertobat. Dan kemudian kita lihat di sebelah kirinya disiplin dan etika kerja. Kerja menjadi ibadah, aturan dan moralitas. Tetapi ini bukan seperti kerajaan bumi ini, bukan. Bukan pemaksaan atau kekerasan dilakukan seperti gerakan radikal ekstrim, bukan. Tuhan Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau dari dunia ini, aku sudah kirim pasukan-pasukan. Kamu Pilatus bisa apa? Jadi, hidup di tata firman, karena firman Allah menjadi sentral. Alkitab menjadi otoritas tertinggi. Siapa yang kita taati sekarang ini? Dalam pertempuran ide dan ideologi di dunia ini, Alkitab menjadi otoritas tertinggi bagi iman dan kehidupan. Kalau firman mengatakan demikian, biarlah itu menjadi dalam hidup saya. Itulah otoritas firman. Kekudusan pribadi dan komunitas, hidup sehari-hari dilihat sebagai ibadah. Akibatnya hidup sehari-hari tidak membosankan. Dia ibadah kepada Tuhan. Integrasi iman dan kerja. Setiap panggilan hidup dianggap sebagai pelayanan kepada Allah. Vocation theology. Disiplin rohani dan keluarga. Rumah tangga dipandang sebagai gereja kecil. Jadi intinya Puritanisme bukan sekedar reformasi teologis, tapi gerakan pembentukan karakter dan budaya berdasarkan firman. Kita sekarang masuk ke dalam era modern. Tanpa integritas kekudusan, arahnya yang terlihat trennya menuju kehancuran. Gambar itu megah sekali sebelah kiri, gedung-gedung tinggi, tapi penuh dengan dosa, maksiat, dan sebagainya. Akhirnya akan menunjuk bukan hanya kehancuran keluarga, tapi kehancuran budaya, kebakaran, api, dan sebagainya. Civilizations, Arnold Toynbee, sejarawan Inggris yang terkenal ini. Civilizations die from suicide. Jadi peradaban itu mati karena bunuh diri, bukan karena dibunuh, not by murder. Sekali lagi, civilization die from suicide, not by murder. Jadi yang di dalam kita itu yang mengakibatkan kematian. Kita sebagai dalam dosa-dosa kita, keinginan dosa-dosa kita.
dalam masyarakat. Kita melihat integrity is what you think. Integrity, kekudusan, integritas. Setiap orang Kristen dipanggil masuk ke universitas, ke dunia marketplace, ke militer, ke birokrasi dan sebagainya. Kita punya pegangan integrity. Integrity gambarnya itu gambar adil, timbangan, gak berat sebelah. Honesty, kejujuran, bendera sebagai bendera kita, veracity, kebenaran, dan kemudian itu menghasilkan action. Action itu keluar dari dalam dengan values yang jelas, dan what you think, what you say, what you do itu dalam harmoni. Dan kesatuan yang utuh itu mengakibatkan keberhasilan. Ini prinsip keberhasilan dalam dunia. Komitmen dan tindakan saling selaras. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan integriti, kekudusan. Tanpa ini hancurlah kepercayaan satu sama lain, dan bisnis bisa menjadi goncang. Etika kerja ini karena kita bicarakan 12 MN, daerah 3T, maka kita memperhatikan coba etika kerja Puritan. Aspek waktu kerja, kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, nilai Puritan, kemudian dampak sosial. Waktu dari pagi sampai malam dan sebagainya. Waktu ya, bukan waktu tertentu, tapi waktu dari komoditas. Itu dipandang sebagai milik Tuhan. Bukan kita yang pegang waktu kita, atur waktu kita. Dia yang pegang waktu kita. Kalau dia menjadi otoritas di situ, maka kembalilah ada sahabat di dalam keluarga-keluarga dalam masyarakat. Ada waktu 1 minggu, 1 hari diberikan kepada Tuhan untuk pembaruan, untuk istirahat, disiplin dan efisiensi, dampak sosialnya. Di Israel, ketika saya pernah pergi ke Israel, pada hari Sabat itu tidak ada kerja, dan lift juga tidak dipencet, di jalan dari satu lantai ke lantai yang lain otomatis. Disiplin dan efisiensi. Banyak waktu kita pikir kita pakai selalu sibuk, tapi sebenarnya siapa yang mengatur? Karena banyak waktu dipakai untuk TikTok dan sebagainya. Jadi kerja sekarang panggilan ilahi, bukan kerja for the sake of kerja, tapi kerja sebagai panggilan ilahi kepada kita untuk bekerja. Dampak sosialnya, produktivitas yang tinggi, ini dicari oleh masyarakat, oleh negara-negara yang mau maju. Kejujuran, itu adalah cermin kekudusan. Dampak sosialnya kepercayaan publik. Kesederhanaan, nolak kemewahan berlebihan. Etika hemat dan tanggung jawab sosial. CSR dari perusahaan dan sebagainya. Tanggung jawab. Setiap orang bertanggung jawab langsung kepada Allah. Munculnya budaya meritokrasi. Ini kalau diamrai, dikaji, ini akan bisa menjadi dampak nilai-nilai yang kita ajarkan di universitas-universitas kita, yang kita ajarkan dalam keluarga-keluarga kita. Ini menjadi dampak buat gerakan orang muda yang berhasil dan sekaligus memuliakan Tuhan. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah pudar. Apakah bisa terjadi lagi hari ini? Kebenaran yang tidak pernah pudar itu tidak bisa mengatakan, ya, timeless truth, regardless what time in history, timeless truth, karena berhubungan dengan hakikat manusia. Wahyu 2 ayat 5 berkata, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Penyimpangan dari rencana Tuhan, dari values Tuhan, dari kebenaran Tuhan mengakibatkan kerusakan. Melakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Yang pada waktu kita mengalami kelahiran baru, pada waktu kita mengalami kesukaan pertama kita,
mengenal, berjumpa dengan Tuhan. Kembali ke situ. Kembali ke firman. Kalau mau kembali ini menjadi nyata, spend time in the Word. Baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan. Interpretasikan secara benar. Ini akan membentuk motivasi, pikiran, bukan budaya populer. Kembali ke doa yang mendalam. Bangun dua keluarga ini, program PGI, kembali kepada penguatan keluarga-keluarga periode ini. Dua komunitas, dua syafat yang tekun. Kembali ke kudusan praktis. Kekudusan harus dimengerti bukan moralitas kaku yang menakutkan, tapi kehidupan yang diserahkan kepada Kristus. Diserahkan pada Kristus bagi dia, bagi hormat namanya, akan mengalami kuasa yang menarik masa untuk datang, mau bertanya apa yang sedang terjadi, bagaimana bisa terjadi. Kembali ke pemulihan yang serius. Bukan program, tetapi pembentukan karakter. Mentor-mentee seperti Baxter dan jemaatnya yang menulis tentang itu. Kembali ke komunitas yang autentik. Saling menegur, saling menguatkan, saling bertumbuh. Kembali ke visi misi. Puritanisme bukan inward looking. Lihat ke dalam, suci, mau jadi suci dan sebagainya. Bukan itu. Kesucian, lepas dari dosa, untuk masuk melihat menjadi dunia, melihat terang Kristus. Lihat kembali lagi dalam gambar itu. Alkitab di tengah. Holy Bible. Firman yang bercahaya. Bercahaya bukan melampaui lilin. Dan menjadi cahaya dalam gereja-gereja dan melalui gereja-gereja. Dan masuk ke dalam dunia, bola dunia. Itu disinari oleh terang. Dan kemana-mana. Nah, kita sekarang masuk dalam pernyataan. Indonesia 2045. Banyak orang mengharapkan terjadinya Indonesia Emas 2045. Apa yang terjadi pada 2045 yang akan datang? Tragedi, karena masalah didiamkan saja, karena orang baik tidak berbuat sesuatu, atau amat memuliakannya. Ini tergantung dari kita. Lihat gambar kanan itu, memuliakan Tuhan. Lihat gambar kiri, api yang membakar, tengkorak-tengkorak, kehancuran yang terjadi. Peta Indonesia di tengah, Indonesia 2045, akan memuliakannya? Ini pertanyaan besar yang kita bisa jawab masing-masing. Dan komunitas-komunitas kita bisa menjawab masing-masing. Orang yang berjalan ke depan akankah melihat kemuliaannya makin dinyatakan. Terima kasih. Amin.